Oke, saya buka ya. Oke, selamat malam Silakan. teman-teman. Bertemu lagi di acara Beta Talks. Kali ini di tanggal 28 Februari 2025, pukul 20.08. Kita sudah ada bersama dengan Mas Dino Michael yang akan membawa presentasi tentang simbolik di balik fenomena drone misterius New Jersey. Nah, kira-kira seperti apa? Nah, mari kita saksikan bersama-sama. Nah, silakan Mas Dino. Ya, oke. Lancar ya suara, oke semua. Ya, oke. Selamat malam teman-teman. Malam ini saya akan membawa tema yang sangat penting ya, karena ini menyangkut prediksi. Saya sendiri belum tahu apakah ya dia bisa betul terjadi atau tidak ya, tapi kita ikuti saja dulu. Tema malam ini tentang drone misterius di New Jersey ya, yang November sama Desember tahun lalu itu. Saya lihat ada yang menarik di sini ya. Yang menariknya saya memakai analisa dari seorang profesor studi pertahanan dari Kanada. Nah, dengan analisa ini saya juga mencoba menganalisa apa yang terjadi di New Jersey dan apakah ada pesan simbolik. Oh ya, menurut profesor itu biasanya gelombang penampakan biasanya suka memiliki pesan simbolik. Nah, sebelumnya saya mulai dari sini dulu ya. Dari awal dulu sebelum kita masuk ke New Jersey. Ini tentang misteri balon Cina. Mungkin dari daerah kita sudah pernah tahu ya kasus ini 2 tahun yang lalu. Nah, pada 4 Februari 2023, sebuah balon milik Cina ditembak jatuh itu di pantai Carolina Selatan. Balon itu diduga sedang memata-matai instalasi milik militer Amerika. Nah, balon itu dia terbang dari Alaska menuju Amerika sejak akhir Januari hingga awal Februari 2003. Nah, pas dia udah masuk daratan di situ ketahuan ada balon itu ya. Dan seperti yang kita tahu, akhirnya balon itu ditembak. Nah, setelah peristiwa penembakan balon, nggak lama kemudian ada lagi penampakan yang aneh ya. Ini terjadi di Alaska. Ada sebuah objek misterius, ukurannya sebesar mobil ya. Dia ditembak jatuh oleh pesawat tempur F-22 milik Amerika. Sebelumnya juga ada kasus penembakan juga ya. Itu di wilayah Amerika. Kalau nggak salah, kalau saya nggak salah itu ada di Michigan. Oke. Nah, sejauh ini belum ada penafsiran tentang insiden yang terjadi di Amerika Utara itu ya. Tapi menurut beberapa pengamat UFO ya, penampakan UFO uh, suka muncul kalau tensi politik atau sosial lagi sedang memanas. Ya, untuk kasus balon itu waktu itu Cina sama Amerika lagi tegang ya suhu politiknya ya, baik menyangkut masalah Taiwan atau perang dagang. Saya rasa mungkin sudah banyak tahu ya mengenai ketegangan ini. Nah, diduga ini menimbulkan pemunculan UFO itu. Nah, sekarang saya balik ke sejarah dulu ya sebelum masuk ke New Jersey, karena ini apa yang terjadi dulu dengan sekarang ya rupanya masih ya banyak kesamaan. Nah, pada Juli tahun 1952 di wilayah Washington DC ya, itu dilanda gelombang penampakan UFO. Ya, sampai 2 kali berturut-turut ya. Dan itu menjadi berita nasional. Nah, menurut Profesor Studi Pertahanan Kanada, Eric Williams, tensi politik dan sosial yang tinggi saat itu memicu penampakan UFO ini. Nah, di era 50 ya, saat itu Amerika sedang dilanda paranoia komunis. Itu diprovokasi oleh senator namanya Joseph McCarthy ya. Dia sangat terkenal ya dalam masalah ini ya sebagai ya orang yang membuat heboh saat itu ya. Heboh karena menurut dia gini, ada banyak orang-orang di pemerintahan Amerika sudah disusupi komunis. Ya, waktu itu era perang dingin ya antara blok barat dengan blok timur. Jadi untuk barat kalau ada komunis ya agak-agak
ya bisa bilang alergi gitu ya. Nah, oleh Senator Joseph McCarthy, dia me- mengatakan bahwa ada banyak pejabat Amerika udah disusupi komunis, dan akhirnya ini menjadi ketakutan untuk masyarakat Amerika saat itu. Dan yang tambah menegangkan, Joseph McCarthy juga melakukan perburuan ya, istilahnya ala witch hunt, kayak memburu tukang sihir. Dia memburu semua yang dicurigai bersekutu dengan komunis. Nah, ulah dari Joseph McCarthy ini udah bagaikan teror ya buat masyarakat Amerika saat itu. Nah, kalau menurut Eric Well ya, ini menjadi faktor pemicu munculnya UFO ini ya, yang di invasi Washington. Ya. Tapi sebentar, ini sangat kompleks ya, mungkin perlu analisa tersendiri. Tapi saya cuma kasih pengantar ya mengenai apa yang terjadi di Washington. Tapi apa yang terjadi di sini relevan dengan yang sekarang untuk saat ini juga. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke gelombang UFO di Belgia. Nah, ini sangat nyambung dengan yang di New Jersey nanti. Dari tahun 1989 hingga 1991, Belgia mengalami gelombang penampakan UFO. Penampakan ini banyak dilihat oleh polisi. Nah, salah satu ciri penampakan di sana itu adalah adanya UFO yang berbentuk segitiga berwarna gelap. Ya, bagi mereka yang mempelajari gelombang UFO di Belgia, tentu akan tahu ya bahwa salah satu ciri khasnya ada UFO segitiga ya, atau black triangle kita. Nah, ini yang menarik ya, yang mungkin agak jarang dilihat pengamat UFO ya. Ada peristiwa besar setelah gelombang UFO di Belgia. Gelombang penampakan yang intens ya, yang terjadi dari November tahun 1989 hingga 1990, itu bersamaan dengan peristiwa runtuhnya tembok Berlin dan juga berakhirnya kediktatoran di negara-negara Pakta Warsawa. Misalnya Rumania, Latvia, sama ada beberapa lagi ya di Eropa Timur ya, yang waktu itu masih negara satelit dari Uni Soviet. Ya itu tiba-tiba pada tumbang. Jadi era komunis ya bisa dibilang berakhir ya. Dan ini menarik. Bersama juga munculnya gelombang UFO di Belgia. Nah, ini ada menarik di sini, nanti akan kita bahas ya setelah saya membawakan presentasi ini. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke inti tema malam ini ya, drone misterius di New Jersey. Pada pertengahan November hingga Desember 2024, di New Jersey dan di beberapa negara bagian sekitar, itu dilanda gelombang penampakan drone misterius. Saya rasa mungkin saya sudah banyak yang itu ya, sudah banyak yang mengikuti beritanya, betapa hebohnya saat itu ya. FBI sampai menerima laporan hingga 5.000 ya, 5.000 laporan. Nah, drone-drone misterius ini ada yang melewati fasilitas penelitian militer ya, namanya Picatinny Arsenal. Itu ya suatu area yang sensitif ya. Dan juga drone ini ada yang melewati lapangan golf milik Donald Trump, itu di daerah di Bedminster. Nah, ini poin saya nih, melewati lapangan golf milik Donald Trump ya. Gitu. Nah, mengenai drone, ada yang menarik ya, di saat bersamaan Amerika dilanda drone, nah di Ukraina pun juga lagi ada perang drone. Itu udah ya selama udah 3 tahun perang ini ya, drone itu sangat berperanan di sana. Nah, saya kasih contoh serangan yang paling besar ya, yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Misalnya ini ya, dari Ukraina ya, pada 10 November 2024, Ukraina melancarkan serangan drone yang terbesar ke Moskow. Sebanyak 34 drone diluncurkan, dan ini merupakan yang terbesar ya sejak perang pecah Februari 2022. Nah, ini dari pihak Ukraina ya. Nah, dari pihak Rusia, mereka juga melakukan yang sama. Nah, CBS News melaporkan ya pada 23 Februari 2025 ya, masih belum lama ini ya, bahwa Rusia melancarkan serangan dengan 267 drone ke Ukraina. Dan itu sampai menghantam infrastruktur yang penting ya di sana. Ini serangan drone Rusia yang paling besar sejak perang dimulai 3 tahun lalu. Nah, jadi di Ukraina ini, perang Ukraina ini juga ada suatu hal yang baru ya, di mana drone sangat berperan besar di sana ya.
Mungkin ya, mungkin yang paling besar ya kalau dibanding ya, peperangan di negara-negara lain ya. Oke, nah ini yang jadi poin dari yang ingin saya bawakan malam ini ya. Akankah terjadi peristiwa besar ya? Presiden Amerika Serikat Donald Trump dia melakukan manuver politik yang sangat berbeda dengan kebijakan presiden sebelumnya Joe Biden. Bahkan bisa dibilang bertolak belakang. Dalam perang Ukraina ya, Donald Trump justru merangkul Vladimir Putin ya, untuk mengakhiri uh, perang ini. Tapi ya banyak yang nggak setuju ya, khususnya di negara-negara Eropa ya, pemimpin negara Eropa, mereka nggak setuju dengan langkah yang apa ya sangat kontradiksi dari Trump ini. Ya. Nah, seorang jurnalis politik dari CNN ya, namanya Stephen Collins, dia mengatakan kalau kebijakan yang berbeda dari Trump ini akan mengubah geopolitik global secara drastis. Nah, kalau kita lihat dengan yang terjadi di Eropa ya, di Belgia, ini saya lihat ada yang mirip. Drone di UFO wave di Belgia bersama dengan ya nggak lama ya setelah UFO wave itu lewat, ada peristiwa besar runtuhnya Berlin dan berakhirnya era komunis saat itu ya. Nah, apakah juga akan terjadi yang mirip di sini dengan apa yang akan dilakukan Donald Trump? Ya. Nah, terakhir, nah untuk mereka yang ingin mendalami ya, bagaimana adanya suatu hubungan ya antara gelombang UFO dengan pesan simbolik. Ini ada rekomendasi buku dari profesor yang tadi saya sebut ya, profesor studi pertahanan dari Kanada. Nah, ini dulu saya pernah pernah saya berikan ya, tapi nggak apa-apa saya ulang lagi. Ini, ya saya akan berikan lagi ya. Oke, itu pengantar singkat dari saya ya. Kita akan diskusikan. Yang jadi poin malam ini, apakah akan terjadi peristiwa besar? Kalau kita melihat sejarah masa lalu ya, gelombang UFO. Ya, oke. Demikian Mas Reza pengantarnya ya. Nah, Nah, oke, terima kasih Mas Dino. ya, Nah, ini menarik juga ya. Kalau zaman dulu kan diisukan bukan bukan diisukan ya, memang ada iya, perang perang dingin ya antara Amerika iya, Serikat, kemudian Uni Soviet, kemudian iya, eh apa namanya? Kemudian muncul UFO wave. Nah, sekarang iya, kira-kira eh apa yang sedang terjadi ya? Maksud saya ini iya. apa namanya? Apakah akan ada perang berikutnya gitu kira-kira dengan munculnya UFO-UFO seperti ini? Bisa perang atau bisa perubahan politik, Mas. Seperti yang terjadi di Eropa Timur itu. Begitu gelombang UFO Belgia selesai, ya kita lihat ada perubahan politik yang besar kan. Komunis runtuh Eh, dan juga ya negara-negara komunis kayak Rumania apa akhirnya memberontak gitu ya dan eh, memerdekakan diri ya nggak mau lepas dari komunis itu peristiwa besar ya tahun 91 saya masih ingat ya. Nah, mm, saya melihat sepertinya ada yang sama antara yang dilakukan Donald Trump sekarang dengan masalah Ukraina. Tapi yang menarik ini, Mas, ya drone itu tadi. Sebenarnya di Ukraina sama Rusia kan perang drone tadi yang saya kasih contoh tadi ya. ya, Nah, nah, apakah drone ini videonya Mas Dino nanti? terputus ya. Nah, Ya, oke. Sebentar, sebentar. tadi terputus di apakah Oh ya, drone ini gitu. Nah, oh ya, oke. Ini sekarang sudah lancar ya. Oke. ya, Nah, oke. Nah itu Mas, apakah di masa nanti akan ada perubahan besar ya, yang mirip dengan yang terjadi waktu masa gelombang UFO wave di Belgia. Kalau di Belgia kita udah lihat ya bahwa komunis runtuh, negara-negara bekas Soviet dulu juga pada memerdekakan diri. Itu perubahan geopolitik yang sangat besar ya, khususnya di Eropa. Nah, apakah akan terjadi yang sama? Sebenarnya kalau mengingat langkah Donald Trump, dia betul-betul gila juga mas, sangat bertolak belakang dengan kebijakan Amerika sebelumnya. Dia malah merangkul Vladimir Putin. ya, Jadi ya, bukan Zelensky, malah Putin yang dirangkul. Nah, ya apapun yang dilakukan Donald Trump, dampaknya ke depannya itu mas. Yang kita harus antisipasi perubahan besar yang akan terjadi
Mhm. Itu, Mas. Poin saya di situ tuh dia. Nah, nah, Iya, ya. mengapa saya bisa berpendapat seperti itu? Karena drone itu tadi, Mas, drone misterius tadi di New New Jersey ya. Iya. Karena drone itu dia melewati Donald Trump. Jadi seolah-olah ini simbol, seolah-olah pemimpin ini akan melakukan sesuatu yang besar di masa nanti. Nah, itu Mas. That is interesting. Haha. Ya, Ya, ini agak mirip dengan ini, Mas. Jadi eh, apa ya? Kadang dalam sebuah sebuah apa ya? Sebuah mitos ya, bukan mitologi Yunani ya, tapi mitos kedaerahan aja misalkan. Kalau sebuah apa namanya? Suatu kepala 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 desa, kepala pemerintahan atau apa. ya. Biasanya kalau ada cahaya lewat di atas rumahnya itu adalah pertanda akan sesuatu yang besar gitu. Nah, Oh, iya sebagai contoh saja ya, contoh paling simpel ya, ya mungkin nggak ada hubungannya dengan fenomena UFO, tapi lebih ke ya. keyakinan setempat ya di sebuah daerah di Jawa Timur itu. Kalau pemilihan kepala daerah ya, ada misalkan ada dua kepemilihan pemilihan kepala, sorry, ada dua kepala daerah sedang Oh, bersaing. oh, Nah, salah satu kalau di dua antara kepala ya. daerah itu ada cahaya muncul, biasanya itu yang terpilih gitu. Nah, terus juga dulu kita mungkin masih ingat ya rumor adanya apa yang disebut dengan objek seperti perisai terbang di zaman apa ya Konstantinopel atau apa itu ya, yang kemudian objek ini terbang, kemudian itu kayak sebagai pertanda bahwa kita harus menyerang saat itu gitu. Loh, Mas Indo off. Sinyalnya memang bermasalah ya. Ntar saya coba WA Mas Dino lagi. Eh, masuk lagi. Halo Mas Dino. Ya. Maaf, sempat terputus ya tadi ya. Ah, ini saya coba saya share dari laptop saya aja ya, PowerPoint-nya ya. Boleh, Mas, boleh. Sebentar. Tuh, sudah kelihatan ya? Oh, kok tidak ada jawaban. Apakah sudah terlihat Mas Dino? Udah. Oh ya, oke. Ya, maaf sempat di sini tulis unstable ya. Kadang-kadang Heeh. Itu Mas Reza, kotak-kotaknya yang kayak kemarin. Ya. Nah, Kota amal. Nah, ini apa ya tadi tadi pas keputus di ini Mas Dino ketika saya bilang objek-objek di langit itu memang seperti kayak sebuah pertanda ya. adanya sebuah peristiwa besar. Contohnya yang ada di Konstantinopel, sebelum ada serangan terjadi itu, pasukan lawan tuh melihat adanya dua dua objek seperti perisai terbang gitu ya, melewati sasaran yang akan dituju. Nah, saat Ya. itu eh, musuh menyerang dan kemudian musuh yang menang gitu. Nah, ini apakah ini akan terjadi sesuatu peristiwa yang besar juga ya? Tapi kita nggak tahu kira-kira apa gitu. Ya, cuma buat saya ini betul menarik ya, karena langkah yang Trump ini sangat bertolak belakang dengan sebelumnya ya. Dia justru istilahnya merangkul musuh gitu ya. Ya, Uh, ya dalam hal ini ya, saya nggak ingin bicara lebih jauh, tapi dalam hal ini kalau dilihat dari peristiwanya, istilahnya dia malah merangkul musuh. Itu sangat bertolak belakang dengan yang Biden lakukan sebelumnya. Dan ya, kalau udah melakukan ini, itu pasti ya akan terjadi perubahan geopolitik yang besar, Mas. Itu dia, Mas. iya sih. Dan ini, Mas ya, oke. Tunggu, bisa share slide ya, yang di Belgia tadi ya, Mas.
Belgia. Ya, ini Mas. Nah, kalau di bukunya Profesor tadi, Iya. itu ada kasus Mas ya, penampakan segitiga hitam. Nah, lampu-lampunya itu loh Mas, sepertinya ya buat dia seperti ada kode ya. Kode yang kalau diartikan itu lampu putih itu seperti NATO dan lampu merah itu komunis. Komunis kan identik dengan warna merah. Nah, itu kalau menurut itu sepertinya ada kode. Dalam arti gini, karena waktu itu kan NATO sama Soviet udah lagi tegang-tegangnya ya. Jadi dia coba kode hati-hati kalau ada peristiwa besar. Intinya sih begitu ya. Nah, ini saya juga baru tahu dari buku ini. Menarik sekali ya. Nah, kalau saya hubungkan dengan drone di New Jersey, ya mungkin juga seperti itu. Drone itu mungkin ya menyimbolkan apa yang terjadi di Ukraina, yang perang drone tadi yang saya tampilkan tadi. Iya, iya. Memang bukan berarti akan terjadi perang drone, tapi drone itu mungkin cuma simbol ya akan terjadinya ya suatu peristiwa yang berhubungan dengan drone. Jadi kira-kira drone sini memihak siapa ya, Mas ya? Memihak memihak negara suatu Itu negara kah? itu pertanyaan saya juga mas, saya juga dalam saya pelajari ya. Kalau gitu UFO ini memihak kemana? Ke barat atau ke timur? Nah ini yang saya juga masih belum jelas. Sampai sekarang saya masih belum jelas. Cuma ya kalau melihat dari itu gejalanya sepertinya dia dia coba seperti pertanda ya akan terjadi sesuatu tanpa ada kejelasan mas. Nah, ya mungkin masih perlu waktu buat kita untuk ya UFO itu ada di pihak mana ya. Iya, 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 Cuma iya. kalau secara historis ya, kalau kita lihat konteksti kan bisa dibilang konteksti sebagian besar simpatinya ke komunisme ya. Oh, Kayak George Adamski sama yang lain-lain ya. Dulu kita pernah bahas itu. Ya itu kalau dia ada itu komunis. Tapi kalau dia dari peristiwa ini, nah ini saya nggak jelas. Dia ada di pihak Barat atau ada di pihak Soviet. Ya. Tapi ya apapun itu ya, yang saya fokus ya adanya ya pertandanya itu tadi mas. eh. Tapi Dalam hal uniknya, ini eh, ya, uniknya gini ya Mas ya, hampir, hampir jangankan kontakti ya, hampir semua mungkin spiritualis atau mungkin cenayang yang berkaitan dengan UFO itu ya, tidak pernah menilai Amerika sebagai negara yang baik gitu. ya betul. Iya kan? Kalau Kayak kayak ya, rahasia ada di Amerika, rahasia UFO ah, ada di Amerika, mayat iya, UFO alien di Amerika gitu. iya Nah, betul betul mas. nah, Betul. Jadi kalau di mata konteks Amerika dan Barat itu justru kayak kesannya evil ya. iya. Nah, Tapi kalau orang Barat sendiri mereka nganggap justru yang pihak komunisme itu evil. iya, iya, iya. Nah, tinggal gini aja, apakah yang dilihat kontekti yang berkaitan dengan alien atau mungkin spiritual yang berkaitan dengan alien dan UFO, Ya, ketika membahas Amerika ya, ketika menilai Amerika adalah negara yang jahat, ini memang ya, informasi dari apa ya, dari spiritual, ataukah ini kayak ya, template aja, pengetahuan yang template gitu. Jadi dia dengar dari siapa gitu ya, kemudian ya, disampaikan gitu. betul mas. Kayak, Cuma nah ya, saya rasa Anda sudah bisa menangkap ya bahwa jadi drone yang di New Jersey itu hmm? kelihatannya simbol ya cuma simbolisme dari apa yang terjadi di Ukraina ya, apa drone-drone yang terjadi di perang Ukraina. Tapi Hmm. ya itu ada simbol jadi bukan berarti akan ada perang drone, tapi lebih ke apa akan adanya suatu peristiwa besar ya Ya, di ya. mana ya ada hubungannya dengan drone. Nah, kalau kita lihat yang sekarang ini yang paling cocok dan yang paling tepat kalau menurut saya ya. Baik Rusia sama Ukraina itu gila-gilaan mereka mas. Mereka udah kayak lempar petasannya drone gitu. Jadi maksudnya saling membalas ya. Ya, Rusia aja bisa kirim sampai 267 itu gila itu. Udah kayak teror teror aja tuh. Serangan drone tuh. hmm. Ya, Coba kita lihat ya berita UFO terbaru ini kira-kira tentang apa ya sebentar. Eh, em, ya. kita akan coba lihat dari sebentar. Mas, kalau dalam saya masih bisa share ke di sini ya. Share screen dalam Oh keadaan ya, sekarang. oh belum belum belum. Saya Oh, belum. saya ini kan Belum dulu sudah. ya. Ya, nggak Saya apa-apa.
Oh, bisa. Bisa, Mas. Bisa, Mas. Tuh, mudah-mudahan kalau saya klik nggak ada perubahan tampilan yang akhirnya gitu ya. Bisa Eh, oke. Oke, tapi kalau mungkin Anda mau sampaikan sesuatu nggak apa-apa Mas. Nanti nanti oh, iya. Bentar, Mas. ya. Ya, sambil itu saya lanjutkan ya. Jadi intinya gitu Mas, kalau ada ketegangan sosial politik ya, UFO itu muncul. Kalau menurut profesor dari Kanada itu tadi ya, Heeh. dia tuh contohnya itu tadi, yang invasi Washington sama Belgia. Sebetulnya ada beberapa ya, kayak di Kanada sama itu. Tapi saya fokus yang di Washington itu menarik. Anda pernah dengar Senator Joseph McCarthy ya, yang dulu heboh ya era 50 ya. Iya, iya. Hah? Dia heboh sebabnya karena dia bilang banyak pemerintah Amerika disusupi komunis. Ya mungkin kayak zaman Orba kita dulu lah ya, paranoia komunis. Di Amerika juga pernah terjadi itu, era 50. Nah, itu bikin masyarakat Amerika jadi takut, Mas. Kalau apa diburu gitu ya. Ya, saya ibaratkan dengan zaman Orba dulu lah ya. Nah, tapi ya, nah, ya itu. Jadi ketegangan suhu politik akhirnya kalau menurut profesor ya menimbulkan pemunculan UFO itu. Dan menariknya munculnya di Gedung Putih lagi ya. Iya, Di iya. Gedung. Ha, ha, ha. Tapi sebentar, karena ini sangat kompleks, analisanya kompleks ya, walaupun saya ngerasa masuk akal, tapi mungkin bisa pembahasan tersendiri. Karena poin saya yaitu tadi, tensi politik dan sosial kalau lagi panas, mereka muncul. Dan tadi kan di awal saya kasih lihat ya di balon Cina kan, Amerika sama Cina lagi tegang kan, nah, kok tiba-tiba bisa muncul ada dua UFO yang ditembak jatuh, itu menarik kalau kita amati itu. Hmm, hmm. Uh-uh. Nah, ini yang terbaru sebenarnya ini bukan terbaru ya, tapi terupdate ya dari ini berita agak lama ya tahun 2011 kalau nggak salah itu. Terus kemudian menjadi berita lagi setelah diulas kembali oleh eh, Rose Cold Heart. Oh Eh, di Baltic Sea ya, ya, iya, jadi ini ada apa? Underwater object, iya. objek yang ada di Lautan Baltik ya. Nah, tapi ada peristiwa politik pas kira-kira dengan ini mungkin yang Anda tahu ya, atau sepertinya enggak ya kalau saya amati ya. Ini kan 2010 ya. Iya, jadi ini kayak kayak cuman mengangkat isu yang lama gitu ya. Karena emang Oh, Newsweek ini kan sekarang kan eh, akhir-akhir ini sering memberitakan tentang UFO ya. iya. Oke. Hmm. Ini kayaknya sih nggak ada hubungannya dengan politik ya. Cuma ini kayak dia mengangkat berita yang lama gitu. Iya. Cuman nih kalau disebut pesawat kayaknya enggak ya kayaknya ya. Saya lebih cenderung ini kayak kas peradaban kuno gitu mungkin. Atau mirip lah yang pesawat dari Star Wars tuh, Millennium Falcon ya. Iya. Saya pertama kali ngelihat itu istilahnya apa? Play Dora atau play apa tuh ya. Jadi kalau Ini. Sebentar, sebentar. hmm, Kok bukan. Aduh, apa sih namanya? Ketika kita ya, kira itu ternyata bukan itu gitu loh. tapi pandangan sekilas orang bilang pandangan sekilas Apa sih namanya itu? Yang sebenarnya kayak kesalahan visual aja gitu. Nah, oh, pareidolia. Pareidolia, ya. apa dulu ya. Pareidolia, ya, ya. Ini Playtora lagi. Ternyata Pletora. Jauh lagi, lebih jauh. Pareidolia. Heeh. Oke, mungkin Cuman, teman. ya, Oke. Oh gimana ya, Kak. Mas? Oke, mungkin teman-teman ada yang mempertanyakan soal drone dengan peristiwa yang mungkin akan terjadi itu dia barangkali mungkin ada yang ingin tahu, silakan. Nah, tapi ini loh, ada kontak ya yang lagi naik daun itu siapa namanya itu saya kok lupa kemarin saya bahas sebentar. Chris Bledsoe ya. Chris Bledsoe Oke, itu bilang ya. tahun depan itu akan ada sesuatu yang besar gitu ya. Nah, Eh, Ntar 2026. Sebentar ya. yang tahun depan ya 2026 ya Mas ya. Ini. Eh, s- ini menarik nih pernyataannya Bledsoe di bukunya. Sementara saya
Saya share ke teman-teman ya. Ini, when the red star of Regulus align just before dawn in the case of the Sphinx, a new knowledge shall come into the world. I was not sure. Nah, ini maksudnya adalah ketika bintang merah dari Regulus apa ya, align apa ya, sejajar mungkin ya, atau berada di sebelum subuh ya, di ini di di dekat Sphinx ya, di mungkin arah pandang Sphinx akan ada sebuah pengetahuan baru yang datang di dunia ya. Nah, ini Bledsoe ini dikasih tahu dari sosok perempuan yang dia sebut sebagai The Lady, atau yang sekarang dia anggap sebagai Hathor. Hathor itu salah satu dewi yang ada di Mesir ya. Nah, tapi Bledsoe sendiri bilang kalau dia nggak yakin apa itu artinya ya. Eh, Cuman dia bilang kalau sekitar Paskah 2026 akan ada era baru gitu. Nah, ini bagi teman-teman yang belum tahu siapa itu Chris Bledsoe, Chris Bledsoe ini adalah orang yang tahun 2007 atau tahun 2011 ya. Maaf saya agak lupa. Itu dia sempat hilang di hutan. Dia mancing sama teman-temannya, dia sendiri hilang. Kemudian ketika dia hilang, anaknya Chris Bledsoe ini melihat ada objek seperti orbs ya berwarna merah. Ternyata Chris Bledsoe sendiri juga lihat orbs itu gitu. Nah, anaknya ini Chris Bledsoe ini hilang sekitar sekitar 40 jam ya kalau saya nggak salah ingat ya. Sorry, ya pokoknya semalaman ya dia hilang. Tapi menurut Chris Bledsoe dia hanya pergi sekitar 20 menitan gitu. Jadi ada waktu yang hilang dan itu hal yang sering terjadi di penampakan atau kasus-kasus UFO ya. Nah, makin lama Chris Bledsoe ini mendapatkan banyak vision ya, pandangan akan masa depan, termasuk pertemuannya dengan The Lady. Nah, The Lady ini bilang sama Bledsoe bahwa ada sesuatu yang akan datang sebagai pengetahuan baru di Paskah 2026 gitu. Nah, cuman menariknya gini Mas, ada teman saya orang orang Texas ya, dia emang orang bule yang dia menikah dengan orang 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 Bali kalau nggak salah. Nah dia tuh eh, cukup kritis ya terhadap pemahamannya Chris Bledsoe, tapi dia nggak skeptik. Dia bilang ke saya bahwa Chris Bledsoe tahu apa ya patokan Paskah 2026 itu setelah CIA ngasih tahu ke dia gitu. Jadi kayak terinspirasi gitu lah, entah terinspirasi atau mungkin membenarkan sebuah pernyataan atau sebuah petunjuk. Nah, itu yang kurang tahu gitu. Tapi yang jelas katanya teman saya itu Easter 2026 itu tidak langsung serta-merta dari apa yang disampaikan oleh Chris Bledsoe. Tapi ada CIA yang ngomong ke dia tentang 2026. Nah, kita tunggu saja Eh, apakah drone ini ya akan ada hubungannya Tapi kalau dengan boleh saya hubungkan, ya. mungkin ya, barangkali ya, kalau kita hubungkan dengan tadi drone misterius ya, Heeh. siapa tahu ada peristiwa besar juga yang Nah itu merubah geopolitik kan, seperti yang terjadi di Eropa Timur tahun 91 kan, komunis ya. itu mungkin ya kita akan sebagai serba menduga ya, karena ini memang masih belum jelas, tapi petunjuknya atau clue. Tapi tuh di kutipannya Chris itu bilang I was not sure. Ya, dia sendiri nggak yakin gitu loh. Nah, yang saya cukup salut dari Chris Bledsoe ini, dia agak berbeda dari kontakte yang lain ya. Kalau kontakte itu benar-benar yakin bahwa tanggal sekian atau hari apa itu pasti terjadi. Tapi kalau Chris Bledsoe itu dia masih ada sisi manusianya yang dalam artian itu dia masih ragu-ragu apakah info yang dia dapat itu benar atau enggak gitu. Tapi dia hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh pihak lain gitu. Oh iya, ya betul Mas. Itu bedanya kalau saya amatin dia di situ. Kalau yang kayak George Adamski apa semua udah yakin aja ya. Bahkan bahkan ada beberapa kontakti bilang tahun ini akan terjadi ini. Tapi begitu udah tahun itu terjadi lewat,
nggak ada apapun, Ya, nggak bener ada yang terjadi. Mas. Nah, Nah ini saya coba ini ya, share screen tentang Dewi yang ada di Mesir yang bertemu dengan Chris Bledsoe. Namanya tadi kan Hathor ya. aktor ya. Oh Hathor. sebentar ya, saya Ya. jadi ingat Whitley Strieber ya. Dia juga dapat penampakan perempuan dari Mesir juga. Namanya saya agak lupa ya, tapi menarik ya. Oh. Ya, ada Whitley Strieber terkenal kan itu. Mungkin Isis atau Osiris saya agak lupa ya. Pokoknya seperti itu namanya. Ya. Nah, Hathor. Hathor adalah satu dari 42 ini apa dewa-dewa di Mesir ya. Dewa-dewa dan dewi-dewi. Most popular and powerful. Wih. Oh, dia dewi tentang kecantikan, cinta, musik dan tarian, kesuburan dan kesenangan. Pelindung perempuan. Dia bentuknya apa ya kira-kira nih ya wajahnya ya? Hmm. Kalau Hathor itu ini kalau Oh di sapi ya, Yunani sapi. itu ini apa kalau kalau Romawi itu Venus, kalau Yunani itu Aphrodite. Nah, kalau Mesir itu Hathor. Oh menarik ini. Em, Oke ya, menarik. lagi-lagi kita lihat ada kesamaan Mesir yang jadi ya biasa yang sering muncul ya. Heeh. Baik Chris Bledsoe ataupun Whitley Strieber. Ini kok menarik ya kalau misalkan dia Venus ya. Soalnya ya, wah agak berat nih ngomong di sini. Tapi gak usah lah. Ya intinya pernah ada yang bilang ke saya tentang Venus ya, patung Venus terutama Dewi Venus ya, bukan planet Venus ya. Venus ini kayak menyampaikan bahwa kelak ini akan ada pertemuan-pertemuan dengan yang lain-lain gitu. Memang memang sumber yang saya dapat itu, jadi sebelum ada vision tentang Venus itu ya, Dewi Venus itu memang kayak ada sebuah buku ya, atau sebuah kotak gitu ya. Nah dari kotak-kotak ini muncul beragam bahasa ya, beragam bahasa ya intinya kayak semacam pengetahuan gitu ya. Nah kemudian Venus ini muncul, nah kemudian ya kayak memberi pesan bahwa ya 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 akan ada kayak apa ya pertemuan-pertemuan yang lain gitulah, entah pertemuan apa kurang jelas juga gitu. Tapi ini Hathor ternyata Venus ya, saya baru tahu. Oh, bukan Venus, maksudnya kalau apa eh, dia itu dewinya seperti Venus dalam Oh, kebudayaan ya, ini. ya, 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 ya. Paham. Jadi Oh kalau iya, misalnya tadi kan ya, ya. yang Mas Reza bilang tadi, ini mukanya kayak gimana ya? Bayangin aja kalau Venus itu seperti apa ya? Wanita cakep. Iya, iya, iya. Saya paham. Ya karena Venus juga Dewi Kesuburan ya kan. Patung Venus ini kan patung seorang perempuan yang apa ya berbadan besar gitu, Ya. lambang kesuburan gitu. Oh iya, 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 iya. Oke, tapi Chris Bledsoe hanya ya samar-samar ya dapat, Samar-samar, samar-samar. nggak ada lebih ya lebih spesifik ya. Oke oke oke. Mhm. Nah, barangkali ada yang teman-teman tanya nih mengenai tema yang Ya, dibahas Mas Dino tadi. mengenai drone dan pesan simbolik ya, mungkin ada yang Iya, pengen seperti apa, seperti apa. Halo Res, boleh ikut ngobrol? Ya, boleh. Iya, selamat malam semua. Maaf tadi saya baru gabung sih, cuma saya cukup kaget juga tentang tema malam ini gitu loh, dibahas lagi tentang masalah drone gitu loh. ya. Eh, ini sebetulnya sih saya tadi nggak tahu Mas Dino tadi presentasinya seperti apa gitu ya, cuma eh, ini kalau kalau saya kita merujuk pada misalnya penampakan di masa lalu gitu. Seperti di Washington tahun 1953 atau 1954 itu, terus
yang bersamaan dengan era-era itu ya, Lubok Lights, lalu Ya. tahun 54-55 kan rame di Prancis kayak gitu. Kita kita sebetulnya sih masih masih saya nggak tahu yang dimaksud dengan Mas Dino tentang pesan ini, pesan seperti gimana ya, pesan yang siapa sih yang ngasih pesan gitu. Eh, kita manusia di bumi ini atau eh, mereka yang datang dengan wahana-wahana itu gitu loh, atau bagaimana gitu loh, karena eh, saya saya nggak ya mungkin ada pendapat seperti yang Reza cerita kemarin itu bahwa ada ada a- gimana Res? Halo? Ya, Halo, saya nggak ngomong apa-apa, Mas. Saya Oke, mute oke, tadi. sorry, sorry, ya, sorry. Nggak, cuma lanjutkan. cuma apa namanya? Apakah memang ada kemampuan dari beberapa UFO-UFO ini untuk menyaru atau menyamar sebagai barang-barang yang ada di bumi gitu ya? Eh, tapi saya lihatnya kok malah jadi semacam penampakan yang rame di New Jersey ini, kok malah jadi kayak semacam sebuah usaha untuk mengolok-ngolok gitu loh, atau mungkin eh, ma- 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 kayak semacam ada usaha untuk mendiskreditkan penampakan UFO itu sendiri gitu loh. Kok saya lihat sih seperti gitu, karena uh, kalau kita lihat, saya nggak mengatakan bahwa ya ini kebikinan manusia ya, atau ini benar manusia yang dilemparkan atau di diudarakan, dikendalikan dalam waktu yang berhari-hari seperti itu, dan apa namanya, pihak aparat keamanan tidak, baik itu Air Force atau Army atau Navy atau Coast Guard atau siapapun, merasa bahwa ini bukan apa namanya, uh, mereka tidak tahu menahu tentang benda-benda misterius ini gitu, atau mungkin bukan tidak tahu menahu tapi mungkin berlagak nggak tahu menahu atau gimana, karena bagi saya kok malah ini kayak semacam usaha untuk ya mengolok-olok penampakan UFO itu sendiri gitu loh, yang dan ada bagi saya sih berbeda dengan di tahun-tahun di era tahun 50-an yang memang memang benar-benar di situ terlihat banget aparat ini benar-benar kecolongan gitu loh, dalam arti eh, yang 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 berwenang pun juga seperti Air Force, atau itu kecolongan banget, dan mereka akhirnya membuat satu alasan-alasan yang mungkin ya untuk biar untuk menenangkan masyarakat aja gitu loh. Tapi masalahnya uh, ini bagi saya sih seperti itu gitu loh. Ya yang nggak tahu juga kalau misalnya ini memang ada penampakan yang beneran ya di malam-malam itu di New Jersey kemarin gitu loh. Cuma momennya pun juga kok ya pas setelah mau ingin mendekati Pilpres seperti itu. Ini kan kita atau mungkin setelah Pilpres ya itu ya. Saya agak lupa, cuma ya kok momennya kok ada turbulensi politik di mana-mana ketika itu gitu loh. Tapi bagi saya sih ya sebaiknya kita harus lihat ini sebagai jangan-jangan juga ini adalah satu bentuk apa ya, rekayasa dari satu badan pemerintah gitu loh, seperti itu sih dalam arti uh, ya ya kayak gitu sih dalam arti apa namanya, kok kayaknya kok malah bukan bukan seperti apa ya, penampakan penampakan massal yang terjadi di masa-masa lalu gitu loh, dan bentuk-bentuk penampakannya pun juga uh, bagi saya sih masih masih bagi dalam hemat saya ya, dalam ini masih masih bisa dijelaskan gitu loh. Jadi ada apa ya, ada celah di situ gitu loh, bahwa bentuknya itu bukan bentuk yang seperti di masa lalu yang susah mencari padanannya di bumi, tapi sekarang uh, sudah ada bentuk-bentuk seperti itu yang mungkin manusia juga punya gitu. Itu sih mungkin yang saya bagi pendapat saya mengenai apa penampakan massal di New Jersey ini. Itu sih, terima kasih. Selamat malam. Oke, tuh, saya angkat tanggapi ya, sebentar. Mas Reza tuh, saya bisa share ya. Tuh, saya coba share dari sini ya. Iya, Oke, tuh, mudah-mudahan bisa ya. Share, oke. Sudah muncul ya? belum sih, Mas. Belum ya?
Mas Dino mau share apa? PowerPoint yang tadi? Oh, saya mau coba share PowerPoint dari punya saya dari sini ya. Saya coba. Tapi belum belum kelihatan ya, belum muncul ya. Belum muncul, Mas. Apa yang tadi yang Mas Dino presentasikan tadi? Mau di share screen? Ya, share, tapi Eh, ya berurutan. Nah, saya pengen ulang lagi. Mungkin ada teman-teman yang baru gabung, jadi mungkin belum menangkap ya apa yang saya maksud. eh, Dari Mas Reza ya. ya, akan saya sharekan dari sini. Tapi ini ya, sebentar sebelum kita coba mengulang sedikit dari apa yang disampaikan Mas Dino ya. Ini saya mau nambahin sedikit ya. Jadi memang Mas Firman ini penampakannya massal, itu yang pertama. Yang kedua, eh, kalau kalau menurut pengakuan di sana ya, memang ada semacam dua dua tipe isu yang sedang beredar, dua jenis isu yang beredar. Yang pertama adalah drones. Ini bukan drones yang bentuknya wajar ya, jadi ini bentuknya aneh. Bentuknya menyerupai pesawat, sebagian menyerupai pesawat, sebagian tidak. Nah, sebagian tidaknya pun juga tidak seperti drone komersial yang bisa kita temui di Tokopedia ataupun mungkin Shopee atau yang lain gitu. Tapi memang sesuatu benda terbang yang aneh. Nah, tapi di satu sisi ternyata juga ada pihak-pihak yang kemudian menggunakan teknologi drones untuk advertising seperti game. Jadi ada ada sebuah game developer yang memang dia menggunakan drones untuk pertunjukan gamenya gitu ya di sekitaran Amerika sana. Cuman yang jadi problem ini adalah beberapa warga mengaku warga di New Jersey itu mengaku adanya efek yang berbeda dari ketika drone ini lewat. Efek yang mereka maksud adalah kayak matinya matinya kelistrikan, kemudian jam digital yang mulai berubah nggak tepat gitu ya. Ini jam digital ya, bukan jam analog. Terus memang memang drones-dronesnya ini tidak seperti UFO yang melakukan penculikan atau apa gitu ya. Tapi ini memang masih menjadi misteri. Nah, topiknya Mas Dino ini seperti menghubungkan apa yang dulu pernah terjadi di masa-masa lalu ketika penampakan fenomena ini muncul ya. Fenomena UFO muncul. Dulu ada UFO wave tahun sekian-sekian, ternyata ada gelombang politik seperti ini. Nah, ternyata di sekarang juga ada apa ya? Drone misterius ya sejak tahun mulai viral November 2024 sampai sekarang gitu ya. Nah, sekarang kira-kira apakah ada sesuatu eh, perubahan yang akan muncul. Nah, itu yang mencoba disampaikan Mas Dino ya. Kira-kira seperti itu ya Mas Dino ya. Ya, kira seperti Hmm. itu. Jadi ada maksud ya, ada pesan simbolik ya di balik fenomena drone ini. Nah, ini saya Dan coba share dari awal ya. boleh saya Hmm. Nah, ini oke, Mas. oke, saya ulang sebentar ya teman-teman. Mungkin ada yang baru gabung jadi belum ngikutin sepenuhnya. Oke, sekilas nih saya terangkan sedikit ya. Nah, sebelum masuk ke New Jersey, ya kita harus lihat dulu beberapa peristiwa yang pernah terjadi sebelumnya. Ini misalnya misteri balon Cina, ini 2 tahun yang lalu ya. Itu terjadi pada saat Amerika sama Cina lagi tegang-tegangnya ya, baik masalah Taiwan atau perang dagang. Nah, itu dan pada saat lagi tegang ini ya terjadi peristiwa ini. Oke, slide berikut ya Mas Reza. Ya, nah dari peristiwa balon itu ya terus disusul oleh penampakan objek misterius itu di Alaska dan itu ditembak jatuh ya. Mungkin sudah banyak yang tahu ya peristiwa ini. Nah, nah, di slide berikut next ya. Atau saya share coba saya share dari sini ya. Oke. Ya. Nah, mengenai peristiwa tadi yang di Amerika Utara sejauh ini belum ada penafsiran ya. Tapi menurut beberapa pengamat UFO, penampakan UFO suka terjadi di kala tensi politik atau sosial sedang memanas. Nah, itu contohnya di yang balon Cina itu, karena saat itu Amerika sama Cina lagi tegang ya, baik masalah Taiwan ataupun perang dagang waktu itu. Nah, ini pengantar ya, karena ini ya relevan untuk apa kasus-kasus di berikutnya. Nah, coba di slide berikutnya Mas Reza ya. Ini awalnya ya teman-teman ya, biar paham.
Nah, sekarang kita flashback sejarah invasi Washington. Itu tahun pada Juli 1952, itu di Washington DC, itu dilanda gelombang penampangan UFO ya, berturut-turut. Itu sampai jadi berita nasional. Nah, menurut Profesor Studi Pertahanan Kanada, Eric Willett ya, ini jadi acuan saya untuk presentasi ini. Saat itu tensi politik dan sosial itu lagi tinggi. Nah, saat itu lagi terjadi ini, ya Amerika dilanda paranoia komunis. Itu diprovokasi oleh Senator Joseph McCarthy. Dia sangat terkenal ya. Dan nama dia selalu ya bisa dibilang buruk dalam sejarah Amerika. Sebabnya gini, karena menurut dia pemerintah Amerika banyak yang disusupi komunis. Dia sampai melakukan perburuan ya mirip-mirip kayak waktu kita di zaman Orba ya. Mereka di stigma komunis sudah lah pasti akan apa? Udah nggak tenang. Itu juga terjadi di Amerika waktu era 50. Itu dimulai oleh diprovokasi oleh Senator Joseph McCarthy. Dan dia melakukan perburuan tuh istilahnya witch hunt ya. Di Amerika emang pernah terjadi pemburuan tukang sihir ya. Itu suatu peristiwa yang ya tragis waktu abad dulu ya. Nah ini juga mirip, cuma beda zaman. Sekarang zaman modern. Cuma yang sekarang yang diburu bukan tukang sihir, tapi orang-orang yang dianggap bersekutu dengan komunisme. Nah ketegangan politik ini dan sosial ini yang menurut profesor itu memicu penampakan UFO. Tapi sebentar, ini agak kompleks ya. Ini kayaknya perlu penjelasan sendiri. Tapi poinnya di situ, adanya ketegangan sosial politik memicu penampakan UFO. Nah, oke. Okay. Slide berikut ya. Ini invasi Washington. Ini ya teman-teman ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke gelombang UFO di Belgia. Dari tahun 1989 hingga tahun 91, itu Belgia mengalami gelombang penampakan UFO. Nah, penampakan ini banyak dilihat oleh polisi ya. Nah, salah satu ciri penampakan ini adanya UFO yang berbentuk segitiga berwarna gelap. Ya, ini bisa bilang ikon dari UFO wave di Belgia ya. Nah, menariknya di saat itu tahun 89 sama 91 itu memang lagi suhu politik juga lagi panas. Jadi ya adanya pemberontakan, maksudnya negara-negara bekas Soviet udah mulai memberontak ya. Mereka nggak mau lagi dengan komunisme. Oke, di slide berikutnya Mas Desa. Oke, nah peristiwa besar setelah gelombang UFO di Belgia. Nah, gelombang penampakan yang intens ya, yang terjadi dari November 89 hingga 90, itu bersamaan dengan runtuhnya tembok Berlin dan berakhirnya kediktatoran di negara-negara Pakta Warsawa. Dan ini mengubah geopolitik Eropa saat itu ya. Ini perubahan politik yang sangat besar. Nah ini teman-teman. Mas, suaranya Mas Dino hilang. Munculnya. Halo? Mas Dino suaranya Nah, hilang sekarang, ya? oke. Mas Dino hilang suaranya. Oh, halo, halo. Iya, udah keluar Mas. Oh, sudah. Oh ya, maaf ini kok unstable. Ya udah, sekarang udah oke ya. Ya, oke. Sekarang geser ke slide berikutnya Mas Desa. Ya. Nah, ini drone misterius di New Jersey. Dari yang kita lihat di peristiwa di Belgia tadi, nah saya lihat ada yang paralel, ada kesamaan ya. Cuma kali ini bentuknya drone. Ya, fenomena kali ini. Walaupun bentuk drone, tapi dia punya karakteristik seperti UFO, seperti tadi yang Mas Reza tadi jelaskan. Ada karakteristik yang sama. Jadi ini murni ya suatu hal yang kita nggak ketahui ya. Jadi bukan suatu konspirasi atau apa. Nah, oke, slide berikut ya. Ini tadi saya sudah. Oke. Nah, yang menarik dari drone tadi itu dia melewati lapangan golf milik Presiden Donald Trump. Nah, ini kita lihat apakah ini berkaitan. Karena kita ke ini dulu, perang drone di Ukraina. Di saat bersama di Ukraina itu lagi ada perang drone yang sangat besar ya. Mungkin yang paling besar kalau dalam sejarah militer modern ya, sejarah perang modern ya. Baik Rusia ataupun Ukraina, mereka saling menyerang dengan drone. Dari Ukraina misalnya ya, pada tanggal 10 November 2024, dia melancarkan serangan drone terbesar ke Moskow. Nah, Rusia juga melakukan yang sama. Di slide berikut, Mas Reza. Ya. Nah, Rusia pun juga melakukan yang sama. Ini belum lama ini terjadi ya di tunggu.
Halo, halo, masih masih connect? Ya. Ya, Oh ya, sorry, gambar tadi hilang. Oke. Nah, Rusia juga melakukan yang sama. Ini belum lama ini ya, tanggal 23 Februari, Rusia meluncurkan 267 drone ke Ukraina. Ini serangan terbesar dari Rusia. Nah, nah di slide berikut ini yang poinnya ini. Oke, oke, geser Mas Reza, slide berikut ya. Ya, oke. Nah, kalau kita lihat refleksikan yang tadi ya, perang drone di Ukraina, nah akankah terjadi peristiwa besar ya? Sekarang kita lihat Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dia melakukan manuver politik yang sangat berbeda dengan kebijakan presiden sebelumnya ya, Joe Biden. Dalam perang Ukraina, Donald Trump lebih memilih untuk merangkul Vladimir Putin. Ya, yang dia buat Barat itu lawan, musuh ya. Tapi dia justru merangkul untuk mengakhiri perang ini. Dan ini emang ditentang oleh pemimpin negara Eropa. Nah, seorang jurnalis politik ya, dari CNN, dia bilang kalau kebijakan yang berbeda di Trump ini akan mengubah geopolitik global secara drastis. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang di Eropa tadi, di Belgia, nah ini juga saya lihat ada kesamaan juga tuh dia. Waktu itu ya, UFO segitiga yang memberikan kode atau tanda ya, simbolik bahwa akan terjadi peristiwa besar. Ya, peristiwa itu kita tahu komunisme runtuh ya, tembok tembok Berlin juga runtuh. Nah, dalam sepertinya mungkin juga akan terjadi hal yang serupa ya. Kita nggak tahu seperti apa ya, tapi jelas ada perubahan geopolitik yang besar ya. Dan itu ya, kalau kita hubungkan dengan drone yang di New Jersey ya, ini menarik. Sebenarnya drone itu lewat di atas lapangan golfnya Donald Trump. Nah, mungkin teman-teman bisa melihat ya adanya suatu apa ya, suatu koneksi ya atau pertanda ya atau hal yang simbolik lah dari peristiwa ini. Jadi poinnya ya sepertinya drone New Jersey itu ya sepertinya ya memberikan suatu apa ya adanya perubahan ya peristiwa besar lah yang bisa mengubah geopolitik dan ini mirip dengan yang terjadi di Belgia. Nah, itu teman-teman ya uh, apa inti dari presentasi malam ini. Oke, oke, terima kasih Mas Dino. ya, Sebenarnya gini Mas Dino, eh apa drone ini itu tidak mengacu pada bentuk sih seperti apa menurut saya ya, tapi mengacu kepada ya, kayak penyebutan yang baru gitu. Uh, jadi apa ya? Ada kemungkinan em, drone ini ya memang mungkin unidentified ya, cuman supaya nggak kesannya sama dengan UFO atau UAP atau Tic Tac dan lain-lain, nah maka disebut drone. Mungkin seperti itu ya, tapi ya. bentuknya sih nggak drone ya. Maksudnya nggak seperti drone yang kita kenal secara komersil tuh loh, yang ada baling-balingnya, yang ada Betul itu. Mas. Saya setuju. Saya juga pertanyakan ya, karena belum ada foto yang secara jelas ya. Tapi foto yang secara jelas kalau itu drone ya. Cuma ya kita cuma lihat cahaya aja. Oh, Tapi ya cahaya terbang. betul. Tapi hampir semua kesaksian menggambarkan ya mirip-mirip drone. Dia punya karakteristik ya, bukan bentuk ya karakteristik drone karena ada lampu-lampu. Jadi ya mirip seperti itu. Ya, Ya kalau menurut saya bisa jadi ya makhluk alien ini ya. Ya mungkin ya dengan melalui drone ini ya dia cuma memberikan simbol. Ingat alien kan suka memberikan simbol ya, di mana kita harus menafsirkan sendiri kan. Yang menarik itu drone itu kan dia lewat lapangan golfnya punya Donald Trump kan. iya, Nah, nah, kita bisa menangkap kan. Dan sekarang kita lihat apa yang dilakukan Donald Trump sekarang ini. Sangat kontroversi. Dia berbeda dengan Joe Biden sebelumnya. Joe Biden anggap Putin musuh besar bebuyutan. Tapi Donald Trump malah merangkul. Ini dampaknya ke depan akan sangat besar, Mas. Dampak politiknya. Bisa ya itu yang saya bilang tadi, ada perubahan geopolitik yang besar. Dan itu sudah terjadi waktu di Belgia dulu, di mana UFO itu sampai lewatin markas NATO kalau nggak salah ya. Karena waktu itu NATO sama Soviet waktu itu kan perang dingin ya, juga lagi tegang-tegangnya Mas. Nah, dan kalau kita lihat tahunnya, kan Belgia kan tahun 1989 sampai 91 ya. Ya walaupun tahun 90 udah meredanya 90. Nah itu kan tahun-tahun di mana ya negara bekas Soviet udah mulai apa berontak, nggak mau lagi dari ikut Soviet, dan juga tembok Berlin juga runtuh, ya akhirnya merubah geopolitik Eropa saat itu.
Nah, kalau kita lihat sekarang ya ini saya lihat ada adanya kesamaan juga. Apa yang dilakukan Trump sekarang ini akan memberikan ya bisa dampak yang besar di masa nanti ya. Nah, dan semua ini kalau kita lihat ya dari drone yang lewat di lapangan golfnya Trump itu, Mas. Nah, itu jadi intinya. Jadi kita antisipasi aja ada perubahan besar apa nanti. Gitu. Iya, betul Ya. betul. Ah, ah. Ya, oke. Res, boleh ikutan menanggapi? Silakan, Boleh silakan, Mas. Mas, boleh Ya, aja, masa nggak boleh? gini, gini, gini. Saya mohon maaf tadi saya ngomong gitu karena gini, waktu saya dengar Mas Dino mau memaparkan masalah ini, saya kepikirannya memang ya oke lah mungkin untuk secara dari sudut pandang penampakan massal ya mungkin siapa tahu akan ada kaitannya dengan akan ada perubahan politik global seperti itu. Ya, Eh, Kalau tapi kita lihat lagi juga, saya nggak tahu. Mungkin foto-foto yang saya lihat mungkin berbeda dengan yang foto yang diakses oleh Reza dan Mas Dino dan teman-teman lain di sini ya, karena foto-foto yang beredar yang saya lihat itu kok bentuknya sama kayak drone-drone yang ada di pasaran gitu loh. Makanya saya lihat ini gimana sih? Atau ini jangan-jangan ada penampakan beneran, tapi bersamaan dengan itu dilepaskan drone-drone yang memang buatan manusia seperti itu, sehingga seakan-akan ini ya orang-orang rame-rame ngedrone gitu loh. Atau mungkin memang benar-benar memang nggak ada penampakan tapi dibuat drone-drone yang seakan-akan itu penampakan. Saya nggak tahu mana yang benar gitu loh. Tapi moga-moga sih ya memang ada penampakan yang beneran seperti yang dulu ketika di Washington DC tahun 52 dan sampai 53 54 ada UFO wave tahun 50-an itu gitu loh. Maksudnya maaf ini saya maksudnya bukan bukan mudah-mudahan itu UFO tapi maksudnya ya memang benar-benar ini adalah UFO beneran yang bukan bukan apa namanya sebuah aksi dari manusia yang memang untuk menggiring opini seperti itu. Mudah-mudahan seperti gitu loh. Tapi ini sih saya menanggapi tentang yang tadi data yang dipaparkan oleh Mas Dino tadi. Tahun 50-an iya Joseph McCarthy sampai ada istilah sebetulnya McCarthyism kan itu. McCarthyism, McCarthyisme. Jadi iya, eh, mekanisme korbannya cukup banyak di kalangan Hollywood ya. banyak Jadi sampai iya sampai sampai artis. ya Ah, ya ada artis yang bunuh diri, ada saudara yang bunuh diri, sampai ada filmnya itu filmnya yang main Robert De Niro. Jadi tentang Robert De Niro dari seorang saudara yang akhirnya harus dibatalkan banyak kontrak filmnya dan ada bintang filmnya yang akhirnya bunuh diri karena sebetulnya sampai sekarang pun juga nggak jelas apakah benar para aktor-aktor dan aktris-aktris dan art director ini memang iya, benar-benar terlibat di Partai Komunis Amerika yang memang ada kan Partai Komunis Amerika itu iya, eh, sampai sekarang pun juga masih ada gitu loh. Itu betul. apakah mereka benar-benar terlibat itu dan apakah mereka benar-benar mata-mata Rusia itu sampai sekarang pun juga Iya, abu-abu gitu loh, nggak kurang jelas. bukti. Nah, Betul. ya, Masih kurang bukti nah, emang. ya dan memang bersamaan dengan itu ada UFO wave yang saya nggak tahu ada berapa UFO wave sih di tahun 50-an itu karena kayaknya kok terus menerus tapi ya nggak kadang ada yang dilaporkan ada enggak tapi kan akhirnya apa namanya ada project blue Book sampai sorry project sign project grad sampai akhirnya project blue Book dan akhirnya laporan Condon itu kan sampai akhirnya dibuat kayak gitu loh. Nah dan Island High kan juga sudah mulai mengarsipkan ketika itu. Nah yang menarik lagi sebetulnya adalah di Belgia. Belgia ini, Mas Dino, Mas Reza, dan kawan-kawan, sebetulnya ketika bersamaan dengan kemunculan segitiga UFO segitiga misterius itu, sebetulnya juga ada gonjang-ganjing politik di Prancis, Luxembourg, Belgia, dan Belanda ketika itu. Jadi ada satu kejadian serangkaian pembunuhan misterius bernama Brabant Killer. Nah, Killers ini sebetulnya adalah serangkaian pembunuhan misterius yang terjadi di Provinsi Brabant dan beberapa tempat lain di Belgia, termasuk juga di Belanda dan agak-agak ke Prancis gitu loh. Jadi Brabant Killers dan skandal Pink Ballerina, Pink Ballet. Nah, ini apa sih gitu loh. Jadi gini, Pink Ballet ini sebetulnya sempat muncul ada leak, ada bocoran bahwa adanya skandal pesta orgi, pesta seks orgi
eh, politisi-politisi, anggota-anggota kerajaan Belgia dan Belanda, dan bangsawan-bangsawan serta orang-orang penting, pengusaha-pengusaha, oligarki-oligarki di Prancis, Belgia, Belanda dengan anak-anak di bawah umur seperti itu. Nah, ini cukup cukup ramai karena ketika ini bocor dan ramai itu ternyata juga melibatkan orang-orang yang jadi akhirnya karena bocor, bocor terus akhirnya sebelum bocor itu konon konon ini masih belum jelas ya. Cuma saya kebetulan kemarin saya sempat lihat di beberapa medsos tentang yang membahas masalah Braban Killers ini. Jadi akhirnya dijadikan oleh kalangan-kalangan garis kanan, sayap kanan, termasuk neonasi, untuk melakukan apa ya istilahnya pemerasan, blackmail ke orang-orang pejabat-pejabat, orang-orang bangsawan-bangsawan dan orang-orang kaya-kaya, pengusaha-pengusaha yang katanya terlibat dalam pink ballerina pesta ses orgi ini gitu loh. Nah, di satu sisi itu, satu sisi yang lain orang-orang garis kanan teroris sayap kanan ini yang pada saat itu ada di Perancis, Belgia dan Belanda ini eh, mereka sebetulnya juga istilahnya peliharaan dari para politisi-politisi itu dan NATO juga gitu loh. Nah, ternyata mereka sebetulnya kemungkinan mereka ini adalah bagian dari, maksudnya orang-orang dari teroris sayap kanan ini, teroris apa namanya, kanan jauh istilahnya kayak gitu, dan ini adalah neonasi-neonasi ini adalah sebetulnya adalah bagian dari taktik NATO, strategi NATO yang bernama Operasi Gladio. Operasi Gladio. Gladio itu bahasa Latin yang artinya pedang. Jadi mereka ini dibina, istilahnya dibina kalau di sini mungkin kayak ormas gitu ya. Tapi mereka juga dipersenjatai dan dilatih secara militer. Ini sebetulnya ketika itu kan lagi perang perang dingin tuh. Mohon maaf ya kalau saya ini agak panjang. Jadi perang dingin, andai kata Rusia menyerbu, mereka ini menjadi kekuatannya NATO untuk melakukan perang gerilya, andai kata Rusia menyerbu dan menguasai Prancis, Belgia, Belanda seperti itu, dan Jerman juga. Nah, ini sempat akhirnya jadi skandal gitu loh, skandal dan akhirnya keluar dan sempat mungkin bisa nanti dicek di YouTube dan googling itu Operation Gladio. Nah, ini Operation Gladio ini kondisinya lalu kemudian setelah bocor Pink Ballet itu masalah orgi pesta seks orgi ini lalu muncul Braban Killers gitu loh. Nah, Braban Killers ini sebetulnya serangkaian serangan teror, pembunuhan dengan senjata api yang lalu di mana beberapa sasaran itu, beberapa korban-korban itu ditengarai adalah bagian dari organisasi atau teroris sayap kanan ini yang berusaha ingin me, memeras orang-orang yang terlibat di ses orgi, peta ses orgi ini gitu loh. Nah, tahunnya itu itu tahun-tahun 80-an akhir, paruh 80-an akhir peristiwa-peristiwa ini. Mulai dari bocornya Operasi Gladio yang diungkap oleh BBC, lalu juga bocornya masalah pesta seks orgi ini, lalu juga Pink, Pink Ballet itu, lalu juga apa namanya Braban Killers ini. Saya lihat tahunnya, loh kok bersamaan dengan penampakan UFO, gelombang UFO itu gitu loh. Dan itu penampakan gelombang UFO ini kalau nggak salah juga sempat masuk ke media Indonesia juga ya kalau nggak salah. Saya agak lupa, tapi saya cukup tahu sih dari angkasa kalau nggak salah waktu itu. Dan di TV juga, di Sightings, di acara, dulu ada acara TV namanya Sightings di SCTV itu dulu juga diungkap gitu loh. Nah, kok bersamaan gitu loh. Nah, jangan-jangan ada juga hubungannya dengan ini selain tadi masalah runtuhnya Pakta Warsawa ya, runtuhnya apa Uni Soviet itu Ya. sih. Ini cuma sekedar apa otak-atik gatuk aja gitu loh. Dalam arti kok bersamaan dengan Braban Killers dan skandal Pink Ballet ini gitu, Operasi Gladio ini. Itu sih ini mungkin dari itu dari oh ya itu masalah Operasi Gladio dan Pink Ballet ini juga sedikit mengungkap tentang jaringan jaringan trafficking anak-anak di bawah umur. Itu juga gitu. Dan ini waktunya bersamaan dengan penampakan UFO segitiga itu. Itu sih. Ini cuma sekedar mungkin mungkin nggak ada hubungannya, tapi siapa tahu mungkin ada. Ya saya nggak tahu juga itu. Itu aja sih mungkin. Terima kasih Mas Reza, Mas Dino. Ya,
Oke, makasih Mas Firman. Tapi sebentar, emang benar ya, yang seperti tadi saya bilang, tensi politik atau tensi sosial yang tinggi emang kan bisa memicu penampakan UFO ya. Coba kalau menurut saya di Belgia emang lebih ke politik di mana waktu itu ya blok barat sama blok timur. Dan kalau kita lihat dari tahunnya 89 sampai 91 ya, itu ya eh, ya cocok. Sebenarnya di tahun 89 dan 90 ada peristiwa besar kan terjadi kan, tembok Berlin runtuh dan juga berakhir diktator negara-negara komunis. Misalnya di Rumania, Kosciuszko, di Latvia sama ya ada beberapa lagi deh ya. Pokoknya pokoknya saat itu ya suatu peristiwa besar ya di Eropa Timur. Kalau saya cenderung ke sana ya, melihat ke politik di situ. Apalagi ada penampakan UFO di Belgia yang melewati markas NATO. Nah, seolah-olah itu suatu kode. Nah, ya mirip dengan drone yang lewat lapangan golfnya Donald Trump tadi di Bedminster ya. Nah, apakah itu kode bahwa Donald Trump suatu hari akan melakukan ya suatu perubahan geopolitik yang besar? Nah, itu yang akan kita amati nanti ya. Sejauh yang saya amati sampai detik ini, sampai tadi sebelum saya ikut Zoom ya, saya lihat ya ada perkembangan yang menarik ya. Tapi ya, sekali lagi Donald Trump bilang dia pengen Soviet Putin harus ikut. Zelensky kalau bisa nggak usah ikut. Nah ini bisa berabe nih nanti karena apa yang dilakukan Trump berbeda jauh dengan yang dilakukan Joe Biden. Makanya saya lihat wah ini ya ini bisa jadi akan jadi ya kita lihat aja nanti ada perubahan politik besar deh. Nah sekarang gini, seandainya emang terjadi ya kita nggak tahu ya peristiwa politik besar nanti seperti apa. Tapi yang kita fokus kita sebagai beta UFO, kita bisa lihat pola penampakan UFO. Jadi kalau ada gelombang ya, ya kita bisa bisa katakan ada sesuatu di balik itu. Ya, itu sih Mas. Oke, terima kasih Mas Vino. Mungkin ada yang lain yang ingin berkomentar. Silakan. Mungkin barangkali ada yang ingin menanggapi. Ya, Oh, silakan. menanggapi. Ya, silakan Mbak Cynthia. Mbak Cynthia. Halo, malam semua. Malam. Halo. Nih, menarik banget nih malam ini topiknya. Ya, Aku tuh pengen tanya, eh, apa bedanya penampakan drone yang kita anggap sebagai UFO dengan drone yang buatan manusia gitu? Karena drone yang buatan manusia juga ada yang besar kan, yang skala-skala industri, iya. dan mungkin juga ada yang military grade yang agak lebih senyap, mungkin dengan apa spesifik tertentu bentuknya atau apa eh, suaranya dan segala macam gitu. Mungkin ada info tentang ini. Kayaknya aku pengen tahu tentang itu gitu. Thank you. Tunggu, saya belum baca. Saya pernah lihat di artikel Newsweek itu emang membedakan antara drone yang misterius dengan drone buatan manusia. Tapi oke, nanti oke saya akan pelajari itu ya. Mungkin linknya bisa kasih nanti di grup ya Mbak Cynthia ya. Cuma kalau yang bisa dapat saya katakan ya dari karakteristiknya itu karena ada yang nggak biasa dari drone yang di New Jersey Oh, sinyalnya Ada Mas. yang itu. gimana gimana? Ada yang nggak biasa, Ya, maksudnya? ya misalnya ada kasus di mana kalau saya nggak salah ingat handphonenya mati atau mesin mobilnya mati. Nah, itu drone itu lewat ya. Nah, Mm-mm. itu mirip dengan UFO. Oh, sebentar. Halo, maaf, bisa kedengaran Iya, suara? kedengaran Mas. Iya, iya. Sorry. Jelas jelas. Oke, nah tadi ada tulisan unstable. Oke, ya jadi gitu Mbak. Kalau di New Jersey itu ya ada banyak kasus seperti itu. Waktu saat drone itu menampakkan diri ya, ada gangguan sinyal atau apa. Nah, kalau dibandingkan drone manusia ya kan itu kan nggak terjadi seperti itu ya. Itu yang saya tahu perbedaannya. Ya. Nah, tadi yang seperti tadi Mas Reza bilang juga ya itu tadi ada gangguan sinyal. Nah ini mirip dengan karakteristik UFO ya dimanapun ya. Kalau UFO itu lewat ya ada mesin mobil yang mati, dia punya alat komunikasi juga mati itu. Nah ini terjadi di New Jersey waktu drone itu menampakkan diri. Nah, jadi ya kalau menurut saya perbedaannya ada di situ Mbak. Nah,
Ini saya barusan nemu ya links di Newsweek itu, mungkin yang dimaksud Mas Dino. Sebentar, saya coba Ya, share screen ya. boleh boleh. Jadi bagaimana membedakan drone yang misterius dengan drone yang buatan manusia? Kalau ini, kalau ini perbedaan antara drone dan pesawat terbang sih, tapi Oh ya, mudah-mudahan. tapi ya, tapi itu bisa menjelaskan. Sebentar saya zoom dulu ya ini, apa tulisannya kecil banget. Kebetulan saya buka handphone dulu. Ini barangkali ya. It's not a factor. Nah, sebentar. Ya, Ini kalau jumlah penampakannya tuh jadi gini, kalau kalau yang dari saya ketahui, kalau di New Jersey itu ada pertanyaan besar sih sebetulnya sih. Pertama, apakah orang-orang di sana itu gak bisa bedain antara pesawat biasa atau drones gitu. Tapi kayaknya aneh sih kalau orang nggak bisa bedain pesawat dengan drones ya. Maksud saya penduduk lokal ya. Kayak misalkan teman-teman mungkin yang tinggal di sekitar bandara udara, itu kan pasti kita lihat pesawat dan ini ya, dan perbedaannya adalah dengan eh, drones yang aneh gitu. Nah, kalau yang misterius drone ini, itu rata-rata orang bilang itu sebesar mobil gitu. Jadi sebesar mobil. Nah, terus ini kalau keterangannya di sini tuh eh ini ada orang namanya Kumar ya. Ini yang nah, sering ini. buat. Hah? Oke, saya lanjut lagi. Ini dia ngomong kalau eh terus itu biasanya lebih kecil ya dan lebih compact. Nah, sedangkan penumpang berawak itu atau pesawat berpenumpang itu biasanya lebih gede gitu. Terus juga pola lampu-lampu dan cahaya gitu sih. Nah, eh sialannya dari fenomena drone ini tuh lampunya itu kadang menyerupai pesawat gitu. Nah, kalau yang pernah saya bahas di beta talk sebelumnya itu ada seorang ini namanya itu bukan seorang ya kakak beradik kayaknya kembar gitu ya. Namanya itu eh Tadesco Brother atau siapa gitu ya. Dia suatu ketika tuh dia 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 kayaknya warga New Jersey atau warga Amerika lah pokoknya. Dia lewat di sekitar dia lewat di jalan, terus dia lihat ada kayak pesawat. Terus dia pikir, oh ini pesawatnya mau mendarat nih gitu. Karena memang di dekat daerah lintasan pesawat objek terbang tadi itu ada bandara kecil, bandara lokal gitulah. Nah, tapi anehnya tuh gini, pesawat ini ya, objek ini ya habis maju ke arah bandara, kemudian mundur gitu. Ini kan aneh, mana ada pesawat seperti itu gitu. Pesawat komersial ya. Kita kan nggak pernah lihat pesawat jalan mundur gitu, kecuali mobil gitu kan. Mobil kan oke jalan mundur, nah, ini pesawatnya habis maju kemudian mundur gitu. Ini aneh gitu. Jadi ya itulah itu keanehannya misterius drone ya. Betul, itu keanehannya. Itu yang membedakan antara yang buatan manusia dengan yang Yang misterius ini. misterius ya, yang misterius itu. Sebenarnya Nanti linknya agak-agak. saya kasih di grup ya. Oh iya iya iya. Emang Saya, sebenarnya sih agak-agak ngecoh ya ini ya penampakan drone sini tuh. iya. Jadi ya, oh kalau nggak salah Mbak Cynthia kan pernah lihat ya cahaya aneh gitu ya. Mungkin bisa diceritakan Mbak, seperti apa pengalamannya itu? Iya, itu kejadian bulan apa ya? Aku lupa, Januari apa ya? Januari Januari kayaknya. kemarin. Januari Januari ya Desember kalau nggak salah ya. Desember Januari kalau nggak salah. Desember Januari kemarin. Jadi aku ceritanya lagi di jemput suamiku di Bandara Soekarno-Hatta, Terminal 3. Hmm, Nah, kan kita kalau naik mobil itu di Terminal 3 itu pasti di lantai atas itu mobil. hmm, Nah, kemudian jalan karena di lantai atas, jadi yang dilihat itu pasti langit. Apalagi terutama kalau bagian udah mau turun. Nah, jadi aku jalan ini paling kanan, terus kemudian eh, depanku tuh langit, terus kita bisa lihat itu lintasan pesawat turun tuh gitu bisa lihat. Kemudian aku lihat itu ada sekitar 5 cahaya yang datang. Tuh mikir gini, oh ini helikopter datang gitu, ada 5 cahaya gitu. Terus, kok aneh ya? Dia datang terus, tapi dia diem aja di situ gitu loh. Em,
diem aja, dan cahayanya itu jauh lebih besar daripada cahaya helikopter biasa, lampu maksudnya, Iya. lebih besar dari lampu helikopter biasa gitu. Terus aku mulai melambat kan mobilnya ini apaan gitu. Dan mobil-mobil di sebelahku juga kayaknya udah mulai perhatiin itu apaan gitu ya. Kok kayak helikopter, tapi nggak ada. Badan helikopternya tuh nggak ada. Jadi yang kita lihat tuh cuma lampunya aja. Terus eh Itu lampunya kalau bercahaya nggak, Mbak ya? Atau cuma warna la- putih aja? lampunya kekuningan, tapi dibandingkan lampu helikopter biasa, ini jauh lebih terang. Oh, oke. Nah, terus kemudian ya udah, jadi karena aku mobilnya jalan kan nggak bisa berhenti di situ ya. Ya udah aku turun, begitu aku nyampe ke gedung parkir udah hilang gitu. Nah, di waktu yang sama suamiku tuh pesawatnya turun gitu. Nah, dia lihat dari jendela pesawat, eh, itu apaan ya? Ada cahaya, dia bilang gitu. Kok Oh, ada oke. cahaya ya gitu? Apa ya? Cuman kan dia lihat dari sisi yang berbeda kan. Dia lihat hanya satu gitu. Iya. Terus kalau misalnya ada cahaya seterang itu harusnya sih pilot itu pasti lihat. Nah, aku tuh waktu itu, oh mungkin helikopter kali, langsung buka kan radar 24. Tapi nggak ada call sign-nya untuk helikopter tuh nggak ada. Ya, nggak tahu juga itu apaan. Makanya tadi aku tanya, apa bedanya antara drone dengan yang UFO atau misalnya Iya. helikopter gitu. Karena agak aneh sih kalau misalnya pun drone bikinan manusia, drone komersil gitu ya, itu terlalu dekat dengan lintasan pesawat gitu loh, bahaya. Oh, Jadi ya, oke. yang nggak tahu juga ya, aku juga nggak bisa memastikan gitu loh, apakah itu UFO atau drone bikinan manusia gitu. Ini saya lihat Mbak lihat tanggal 14 Desember ya. Jadi ya bulan Desember ya. Iya, Desember ya, yang waktu itu aku tulis di grup itu ya, 14 Desember ya. Jadi saya lihat di grup ya 14 Desember. Ya itu ya Iya. lagi saat-saatnya drone di New Jersey ya lagi panas-panasnya itu. Oh, Ya, oh, waktunya kurang lebih bersamaan ya. ya kan dari November ya pertengahan November sampai Desember itu ya apa lagi panas-panasnya ya. Nah, pas Januari ya udah bisa bilang udah mereda. Oh, oke Oke. oke. Tapi gini Mbak. Nah belakangan Mbak Siti nggak dapat info lagi yang bisa apa menjelaskan itu apa mungkin entah dari siapa udah nggak ada maksudnya nggak dapat info ya mungkin dari teman atau siapa gitu ya atau mungkin dari Enggak, media. enggak. Oke. Oke. Nah, soalnya kemarin itu kan aku sering ke Pondok Cabe. Di Pondok Ya, Cabe itu kan ada banyak helikopter kan. Dia ya. nyalain lampu. Ah, aku bilang makanya, lampunya segini gitu loh. Jauh bener sama lampu yang aku lihat kemarin di apa Terminal 3 itu gitu. Jauh lebih terang gitu loh. Oh, Beda. iya. Lampu-lampu pesawat itu kan lampu pesawat juga ada lampu depannya kan. Cuman ya nggak nggak seterang yang aku lihat kemarin. Yang nggak seterang yang aku lihat waktu 14 Desember itu. Oh. Ini waktu di grup Mbak Siti bilang lampu berwarna putih ya, tapi tadi Mbak bilang agak kekuning-kuningan ya. Nah, Nah ini akhirnya, distorsi ini ini lagi kuning-kuning apa? lihat di grup ya. Emang emang agak susah sih Mas kalau misalkan kita bedain putih sama kuning gitu dari Ya, jarak yang jauh gitu. betul, betul. Mhm. Iya iya. Oke, tapi nggak ada warna lain Mbak ya, hijau atau merah, hanya ya. Oh enggak. Antara putih dan kuning itulah. Oke, oke. Mm. Itu Mas Nah Reza itu di kalau nunjuk kalau ya, pesawat itu kan dia ada lampu kelap-kelip merahnya kan? Apa ya yang merahnya. blip-blipnya itu? Nah itu nggak ada. Itu nggak ada. Oh, oke, oke. Hmm. Tapi aneh ya, bisa apa di dekat landasan gitu ya, Iya, dipasang. Dan Ya. iya, mungkin mungkin kalau misalnya kita berpikir, oh mungkin secara komersil lagi dia mau memfoto landasan gitu ya, kan bisa. Tapi ini sampai 5 mau ngapain coba? Kalau dia mau kerja komersil kan paling juga satu atau dua, nggak mungkin sampai 5. Oh oh, ya, Mbak Cynthia, itu 5 itu dia berderet atau dia berbaris ya? Berderet itu artinya dari kiri ke kanan gitu, atau dia ada atas jajar ya. bawah gitu. Heeh.
dari kiri ke kanan. Yang satu agak jauh. Dari kiri ke Oh, kanan ada 4. Yang satu tuh agak jauh mendekati kelintasan pesawat. iya, 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 iya. Aneh juga ya. Iya. Dan Mas Imi juga melihat ya. Dan ini loh, apa Iya, misterius drone itu nggak cuma di New Jersey sebenarnya. Yang banyak laporannya di New Jersey, tapi di tempat lain tuh ada di tahun yang sama itu. Iya, pokoknya di negara pantai timur Amerika lah itu ya, itu yang paling banyak. Ya, Inggris ada juga Mas, Jerman juga ada gitu. iya, iya saya ingat. Kalau nggak salah Inggris yang di Pangkalan itu di mana ya? Mungkin di Pangkalan ya. Iya, Itu juga Pangkalan, Pangkalan juga tuh Inggris tuh. ya ada penampakan tuh ya. loh, kok justru di tempat-tempat yang ini ya, di tempat-tempat yang apa? Sensitif. Betul-betul sensitif. Iya, kayak ya area apa ya militer gitu ya kan semua. Iya, betul-betul. Yang namanya airport itu kan juga pasti kan objek vital kan. Betul. Dan UFO selalu tertarik dengan airport tuh dari dulu dimanapun sama aja tuh. Oh, saya Oh, kayaknya ada ini deh. Ada rekaman ya, rekaman. Saya sempat ngerekam hal yang aneh juga ya. Sebentar ya, saya share share dulu. Sebentar ya. Videonya nggak lama sih, cuman 4 menit gitu. Saya nggak tahu ini apakah ya pesawat atau gimana. Ini saya rekam sendiri ini, di di dekat rumah. Oh, itu yang Sebentar. Mas Reza kirim grup ya yang di bandara juga ya situ. Iya, tapi ini arah menuju bandara, bukan arah di bandara ya. Bentar Itu ini. sampai sekarang masih belum terjelaskan kenapa yang apa pesawat yang satu nggak kelihatan lagi ya. Nah, ini kan ada 1, 2, 3, 4 ya. Ini semuanya pesawat. 3 cahaya itu pesawat. Karena saya sudah nunggu, saya sudah nunggu dan saya pastikan itu pesawat. Cuman nanti ada cahaya yang hilang dan juga nanti ada cahaya yang muncul di sebelah kiri. Ini adalah pesawat yang akan landing. Jadi sebenarnya saya tuh ingin merekam pesawat yang landing ya. Jadi nggak bermaksud apa-apa, cuman ingin merekam pesawat yang landing. Tampak ada 3 cahaya, tampak ada 4 cahaya dari pesawat yang akan landing. Nah ini 4 ya. Ini teman-teman lihat ya, itu ada 4 tuh pesawat. Oke, ada 4 ya kelihatan jelas sekarang ini. Di Ya, belakang juga pesawat. ya. Ini arah menuju bandara nih. Nah itu cahaya yang tengah 2 tuh mulai gerak. Salah satunya pesawat, salah satunya saya nggak tahu. Ini hilangnya di menit pertama kok semuanya. Nah tuh ya, yang satu mulai meredup hilang tuh. Nah ini 2 pasti pesawat ya, pasti pesawat. Cuman karena saya nunggu ya, sekali lagi saya nunggu. Dan ini saya baru sadar nih, ada yang aneh ya. Yang satu menghilang ya itu. Iya, Nggak dari kelihatan lagi. ciri-ciri pesawat itu dia ada lampu di kanan kirinya, selain Ya, lampu yang hijau merah tengah. saya. Ya. Tampak seperti orb ya, padahal ini adalah cahaya dari lampu pesawat. Nah, saya belum sadar ini, satunya hilang. Tadi sepertinya ada 3 pesawat ya. Sekarang hanya Di awal terlihat kelihatan ada 2. 3 tadi. Semoga yang satunya juga cahaya pesawat. Nah, nanti teman-teman lihat ke sebelah kiri ya. Sebelah kiri, habis ini. Di antara pohon-pohon.
Kayaknya sudah muncul sayap ya. Sayap sudah terlihat. Tinggal yang belakang. Tinggal yang belakang yang belum muncul eh, bentuk dari sayap pesawatnya. Di zoom juga masih nggak kelihatan ya. Kalau ini kan udah nih. Kalau dari mata saya yang belakang ini sebelah kiri tadi sudah kelihatan bentuk dari pesawatnya. Cuman saya penasaran, harusnya tadi kan ada 4 pesawat ya. Sekarang kenapa hanya ada? Oh, apa yang satunya itu ada di situ? Nah ini muncul nih tiba-tiba nih. Ini muncul tiba-tiba. Nah, terus dia hilang. Habis ini hilang. Loh, Lion. udah habis itu udah nggak muncul lagi cahaya yang sebelah kiri itu. Jadi ya saya nggak ngerti itu apa. Mas Mas Reza nggak dicocokin dengan radar 24. Sudah. Saya tanya siapa ya? Ada tanya temen. Pertama cahaya yang menghilang itu ada kemungkinan, dan ini masih kemungkinan pesawat yang berbelok ke arah Madura gitu ya. Tapi harusnya jaraknya agak sama sih dengan pesawat yang di dekatnya itu yang cahayanya masih ada, tapi kok apa ya kok hilang gitu loh. Ya bukan sama jaraknya, tapi agak-agak maksud saya kayak masih masuk akal lah kalau misalkan itu adalah pesawat. Cuman saya nggak ngertinya itu kenapa kok hilangnya itu kayak redup gitu ya, kayak redup tiba-tiba ke belakang gitu. Itu yang saya nggak ngerti. Nah, baru kalau yang sebelah kiri tadi itu yang malah saya yakini lebih ke arah pesawat gitu ya, pesawat terus soalnya memang pesawat itu memang kalau di jalur saya itu bisa dari kiri ke kanan atau dari belakang ke depan tadi itu. Cuman yang hilang pertama tadi itu yang saya nggak ngerti. Cuman yang kedua ini saya agak yakin pesawat. Cuman ya saya masih nggak ngerti itu apa. Dan sampai sekarang belum ada info ya, Mas. Nama Belum ya, ada yang info. Saya sudah nah, tanya Juanda juga belum ada info. Sudah kirim email karena saya kan disuruh kirim email tuh. Terus saya sudah lapor CS-nya. Jadi ada kolom interaksi ya di situsnya Juanda itu. Ya disuruh kirim email. Tuh, tapi sudah saya kirim email tapi nggak ada balasan gitu. oh, ya berarti masih unknown ya. Masih anon tapi saya nggak tahu ya. Ya entah sampai Tapi ya gimana Mbak? menurutku ya apapun yang terjadi itu harusnya pilot yang saat itu tuh lihat loh. Iya, harusnya lihat Mbak Cynthia tuh pilotnya Ya, nggak tahu gitu loh. buktinya. Karena Mbak Betul, Cynthia lebih banyak loh. mata dia lebih lebar gitu kan di atas kan gitu dia bisa lihat. Ya, Ya 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 Matanya itu lebih jauh melihat harus. daripada kita yang ada di bawah. peristiwa yang aneh memang. Hmm. Yang punya Betul, Mbak betul. Cynthia itu. Iya. Nah, pertanyaanku lagi, kalau drone itu ada lampu kelap-kelipnya nggak? Soalnya droneku kan drone kecil. Itu Hmm. seingatku sih nggak ada. Tapi nggak tahu deh. Kalau ada aturan nih nggak bahwa drone itu harus ada lampu kelap-kelipnya? Nah, itu dia. Ya, kurang tahu. Mungkin ada yang suka main drone. Tapi kalau bercahaya warna-warni sih ada. Cuma kalau klip saya kurang tahu ya. Kalau yang sejauh yang saya pernah amatin sih nyala terus. Misalnya hijau, hijaunya nyala terus ya. Kalau Tapi merah, tapi gini Mas Dino, drone itu dilarang terbang di bandara. Mereka pasti punya ini kayak ya bukan pistol ya. Ya sesuatu yang memang Izin. pokoknya kayak membuat drone ini jatuh, tapi bukan ditembak terbakar ya, cuman menghilangkan sinyal aja gitu. Sinyalnya oh itu drone dengan peringatan ya. remote-nya itu. Ya. Ya, kecuali memang dia ada izin khusus buat buat Nah, melakukan satu proyek di bandara, betul.
Ya, ini misterius juga ya, helikopter bukan, drone juga, ya drone itu kan dilarang ya. Heeh. Apalagi di bandara ya. Gitu. Betul, betul. Bahkan ada aturan untuk ketinggian juga ya Mas ya, kalau nggak salah ya drone ya. Dia sampai, ya buat Iya. yang punya drone ya sampai batas berapa ketinggiannya gitu ya. Hmm. Betul, betul. Ada batas ketinggiannya. Jadi kalau jangankan sampai di bandara, kita yang rumahnya di daerah Duren Sawit itu kan masih berapa kilometer tuh menuju ke Halim. Itu udah nggak bisa naik drone-nya. Naik ke atap rumah aja udah nggak bisa. Lewatin atap rumah itu udah nggak bisa. Berapa meter itu? 4 meter, 5 meter berarti ya. Itu udah nggak bisa. Karena dia bilang ini udah daerah daerah bandara. Oh iya, betul. Saya jadi ingat yang di Kejagung itu nekat juga ya, yang di kapan tuh, tahun lalu kali ya. Di Gedung Kejaksaan tuh drone muter-muter. Ya akhirnya ketahuan juga sih pemiliknya. Oh, oh ada pemiliknya ya, yang drone itu ya. Nah, akhirnya ya terungkap di belakangan ya saya baca gitu. Iya, iya. Kejaksaan Itu Agung. Iya mungkin Gedung di Kejaksaan. jailbreak, di jailbreak. Jadi dia apa namanya aturan-aturan ininya di dilewatin. Mungkin iseng aja dia pengen coba gitu. Ya, tapi ya udah aturannya kan keras kalau drone ya. Apalagi Kejagung, Gedung Kejaksaan Agung. Hmm. Dan aku mau cerita lagi nih Oh, soal drone. iya ya. Jadi Ya. eh, waktu itu aku nyalain drone itu ada di daerah-daerah, satu di Sentul, satu lagi di Kerawang. Itu waktu di Sentul itu kita nyalain drone, naikin drone itu di atas sawah-sawah itu, daerah Gunung Pancar situ. Itu dia nggak mau loh naik drone-nya. Bilangnya apa ya? Pokoknya restricted area gitu. Bilang ini kok restricted area apaan gitu. Daerah Gunung Pancar kan bukan bukan objek vital gitu loh. Tuh satu. Terus kemudian yang kedua, aku tuh ke Candi Batu Jaya yang di apa Kerawang. Terus kemudian kita naikin drone di atas candinya. Itu drone-nya kan dia bilang, ini maximum height. Jadi seakan-akan drone itu masuk ke dalam satu gedung gitu loh. Ini maximum height, nih maximum height, dia bilang gitu. Jadi untuk keluar pun dia kayak nyari gitu, nyari apa? Kayak nyari jendela untuk keluar. Aku bilang, padahal kan ini reruntuhan gitu loh. Kalau kita lihat ya udah nggak ada apa-apa. Cuman di bawahnya aja ada tumpukan batu bata gitu. Dan itu udah goyang banget itu drone-nya. Bener-bener udah hampir jatuh. Makanya aku juga pengen tahu sih kalau misalnya di sini ada yang pilot drone itu gimana sih ininya apa namanya? eh Menerbangkannya gitu. Benar gitu loh. Kok ada yang seperti itu? Padahal itu kan bukan daerah yang restricted gitu loh. Dan kok bisa seakan-akan masuk ke dalam gedung, padahal nggak ada gedungnya gitu. Aneh ya. Iya, mungkin next bisa narasumbernya Mas Reza. Ini cari yang pilot drone, kan ada yang license tuh. Kayak kayaknya kok ada yang menutupi Candi Batu Jaya tapi nggak terlihat ya. Em, Pasti sih. Itu bisa yang bisa jadi, bisa jadi. Karena aku kan dulu juga kan main di IT gitu ya. Jadi aku jual untuk network security. Itu ada memang waktu itu aku jual alat yang untuk men-shield satu gedung itu. Jadi kita bisa tahu itu semua frekuensi yang ada di situ gitu loh. oh, Eh bisa 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 kita bisa cover. Jadi semua handphone yang masuk ke gedung itu kita bisa locate gitu. Oh, si ini jalan ke sini, si ini jalan ke sini itu kelihatan. Dan kita bisa shield misalnya tidak ada frekuensi yang bisa keluar gitu, nggak ada sinyal apapun yang bisa keluar, kita lock di situ bisa, nggak ada sinyal yang bisa masuk bisa juga. Nah, aku pikirnya ini yang di Batu Jaya mungkin ada sesuatu teknologi masa lalu yang ditanam di situ gitu. mungkin berhubungan dengan magnet kali ya. Entah seperti apa ya. Tapi Ya bisa jadi, bisa jadi. nah, kalau saya bandingkan dengan kayak Stonehenge, apa itu katanya ya magnetnya kuat kalau daerah-daerah kalau di sana ya, kalau di luar ya, bekas bangunan kuno gitu.
Ya, bisa jadi, bisa jadi. Ya saya kurang tahu deh kalau yang di Candi itu ya. Atau mungkin ada kekuatan gaib apa yang kita nggak tahu. Bisa. Ya, nggak tahu Tapi juga. sebentar ya, sebentar. Saya lupa persis ya. Yang tadi Jakarta atau di sekitar Jakarta juga ada kejadian kan drone begitu melewati bekas Corp Circle ya, drone-nya mulai apa ya, terbangnya udah mulai nggak ombang ambing gitu ya. Pernah, tapi tuh saya lupa persis, nanti deh saya cari tahu ya. Pernah ada kasus seperti itu. Iya, iya. Ah, oke teman-teman, mungkin ada yang masih memberikan tanggapan atau pendapat. Halo? Iya, iya, iya Mas. Oke. Nah, saya takutnya koneksi saya ini, tapi Oh, nggak sejauh ini lancar. aman-aman. Candi Batu Jaya itu di mana, Mbak? Karawang tadi itu ya? Karawang Kerawang, sampai sejauh Hah? sampai Kerawang. sampai sejauh ini. Kenapa? Ya, sampai sejauh ini Reza, itu eh, candi tertua di Jawa sih. Kemungkinan sebelum Masehi juga Oh, sudah dibangun gitu loh. wih, Dan itu sebelum Masehi. Masehi dan itu kemungkinan dan itu kalau orang mengatakan bahwa dulu kan orang beranggapan bahwa candi dengan struktur batu bata itu adalah zamannya Majapahit, tapi ternyata sebetulnya awalnya pun dulu juga sempat batu bata juga gitu loh. Dan Oh, setelah di Batu Jaya, yang kedua tertua di Jawa itu di Jawa Tengah bagian utara, yang sekarang tempat Batang, tempat industri itu Batang, Balai Kambang itu yang tertua kedua. Itu sih yang sejauh yang aku tahu sih. oh. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi atau ingin menanggapi lagi, atau mungkin ada yang punya pengalaman aneh dengan UFO atau alien. Nah, silakan. Oke, kalau misalnya belum ada, saya akan memberikan penutup ya. Oh ya, Mas Reza bisa tampilkan slide terakhir yang ada Donald Trump tadi itu ya. Donald Trump. Oke, sebentar. Karena itu inti dari tema drone malam ini ya. Oke, ya, sudah muncul. Kalau burung ya. Iya, oke. Nah, teman-teman, jadi dari apa yang tadi saya terangkan ya, apakah akan terjadi peristiwa besar ya berdasarkan drone misterius di New Jersey ya. Sejauh ini kalau kita lihat ya, apa yang dilakukan Donald Trump memang betul-betul sangat bertolak belakang dengan kebijakan sebelumnya. Jadi ya ini bisa mengindikasikan adanya perubahan geopolitik ya. Nah, nanti kita lihat aja seperti apa nanti perubahan besar itu. Ya, oke, mungkin teman-teman tanya mengapa Donald Trump saya hubungan ke sini. Bukannya apa? Waktu drone misterius itu waktu di New Jersey ya, drone itu lewat lapangan golfnya milik Donald Trump. Dan kalau kita lihat flashback masa lalu ya, khususnya yang di Belgia, nah kita lihat adanya suatu koneksi yang menarik ya, penampakan dengan munculnya peristiwa besar. Kalau di Belgia tadi kan dengan runtuhnya komunisme. Nah, kalau ini ya kita belum tahu nih. Nah, tapi kalau teman-teman bertanya mengapa drone? Ya karena penampakan di Jersey itu berupa drone. Dan kalau kita hubungkan dengan Ukraina, sampai sekarang ini ya masih terjadi ya, perang drone. Nah, kalau kita kaitkan ya ini sebenarnya ada ya satu koneksi ya drone dengan itu, peristiwa drone dengan itu dengan di Ukraina. Dan kalau kita lihat apa yang dilakukan Donald Trump, ya sebenarnya juga cocok, dia juga ingin menyelesaikan masalah Ukraina. Cuma dengan cara yang ya bisa dibilang kontroversi ya kalau untuk ukuran politik Amerika. Nah, sebagai akibat ya ini bisa jadi akan berdampak besar. Ya, itu sih teman-teman inti malam ini ya. Nah, Hmm. oh ya, satu lagi terakhir. Kalau emang benar akan terjadi peristiwa geopolitik yang besar ya, ya kita ada ada hal yang bagus yang bisa kita dapat. Ya, kita bisa mengenal ciri gelombang UFO.
cirinya setiap penampakan gelombang pasti ada pesan simbolik di balik itu. Emang nggak mutlak semua, tapi hampir semuanya seperti itu. Ya, oke, itu sekian dari saya ya, teman-teman. Oke, mungkin jika tidak ada yang apa pertanyaan lagi kita tutup ya Mas Hino untuk Ya, malam hari ini. Eh, Oke teman-teman, selamat merayakan ibadah puasa. ya, Eh, selamat. eh, Terima kasih sudah hadir di acara Beta Talks malam ini. Terima kasih, Ya, kami izin pamit dulu. Terima kasih Mas Hino dan yang terima lain-lain. kasih. Terima kasih Terima Mas kasih, Desa. selamat malam.